Setiap kali Anda membuka ponsel, mengetik di Google, atau menonton video ini, ada miliaran keputusan yang terjadi dalam sepersekian detik. Ini bukan keputusan manusia, melainkan ini adalah keputusan algoritma. Jadi apa sebenarnya algoritma itu? Dan bagaimana sesuatu yang dimulai dari perhitungan batu di Mesopotamia, kini bisa menulis puisi, mendiagnosis kanker, bahkan mengalahkan juara catur dunia? Kata algoritma berasal dari nama seorang matematikawan Persia abad ke-9, Muhammad Ibnu Musa al-Khawarizmi. Tetapi, manusia sudah mengetahui, bahkan sudah menggunakan konsep algoritma ribuan tahun sebelum kata itu ada. Namun pertanyaan kemudian muncul, mengapa butuh ribuan tahun untuk sampai kepada ChatGPT? Mengapa evolusinya begitu lambat di awal, lalu tiba-tiba meledak dalam 50 tahun terakhir? Sebelum kita bicara tablet tanah liat dan komputer kuantum, mari mulai dari dapur Anda. Resep masakan. Misalnya ketika ingin membuat mie, biasanya kita rebus air sampai mendidih, kemudian masukkan mie, tunggu 3-5 menit, kemudian tiriskan, campurkan bumbunya. Inilah algoritma. Langkah-langkah yang bisa diikuti oleh siapa saja, menghasilkan output yang sama tanpa butuh bakat khusus. Ritual keagamaan juga algoritma, menenun batik juga algoritma, merakit furnitur juga algoritma. Manusia selalu berpikir dalam algoritma. Ini cara otak kita bekerja, memecah masalah yang kompleks menjadi langkah-langkah yang bisa dikelola. Yang berubah sepanjang sejarah, seberapa kompleks algoritmanya dan siapa atau apa yang menjalankannya. Dan untuk melihat algoritma formal pertama yang tercatat, kita perlu ke tempat di mana peradaban itu sendiri lahir. Donald Knuth, penulis pemrograman komputer, memutuskan menerjemahkan tablet matematika Babilonia berusia 4000 tahun. Apa yang dia temukan sangat mengejutkan. Ini bukan sekedar jawaban, ini adalah prosedur, langkah demi langkah. Dan di akhir setiap bagian, kalimat yang sama dalam bahasa Akkadia, inilah prosedurnya. Knuth menulis, prosedur Babilonia adalah algoritma yang sesungguhnya. Yang penting bukan angkanya, tapi prosedur umumnya. Coba mari kita bayangkan petani kaya meninggal. Tanah harus dibagi kepada 3 anak. Bentuknya tidak teratur. Ada yang subur, ada yang berbatu. Orang Babilonia punya algoritma, yaitu pertama ukur keliling, kemudian tentukan titik pembagi, hitung luas, langkah demi langkah, adil dan terukur. Mereka bahkan menghitung akar kuadrat dari 2, akurat sampai 6 digit desimal, 4000 tahun sebelum kalkulator ada. Tetapi semua ini ada batasan, tentu saja. Setiap algoritma hanya untuk satu masalah spesifik. Algoritma pembagian tanah berbeda dengan perhitungan bunga, berbeda juga dengan prediksi gerhana. Belum ada konsep algoritma universal, satu metode untuk berbagai masalah. 3000 tahun sebelum Masehi, Euclid menyusun Elements, buku matematika paling berpengaruh dalam sejarah. Di dalamnya tersembunyi algoritma untuk mencari pembagi persekutuan terbesar dari 2 angka. Kedengarannya mungkin membosankan, tapi coba dengarkan. Komputer Anda yang saat ini memutar video ini menggunakan algoritma Euclid sekarang untuk enkripsi, untuk kompresi, untuk ratusan operasi tanpa Anda sadari. Algoritma berusia 2300 tahun masih bekerja, masih relevan, digunakan miliaran kali setiap hari. Tapi yang membedakan Euclid dari Babilonia bukanlah algoritmanya. Babilonia ikuti langkah ini dan prosedurnya, sementara Euclid ikuti langkah ini, dan inilah alasan kenapa ini benar, dari resep ke bukti. Tapi algoritma Yunani masih berbicara dalam bahasa geometri, garis dan bentuk. Untuk mengubahnya jadi sistem yang benar-benar universal, sistem yang bisa diterapkan ke apapun, kita perlu melompat hampir 1000 tahun ke kota yang menjadi pusat pengetahuan dunia, ke sarjana yang namanya secara harfiah akan menjadi kata yang kita pakai setiap hari. Ini adalah kota Baghdad, abad ke-9, metropolis terbesar di dunia kala itu. Di tengahnya berdiri Bait al-Hikmah, House of Wisdom. Kita bisa membayangkan Silicon Valley pada abad pertengahan, di mana naskah dari Yunani, dari Persia, dari India, Cina dikumpulkan, dipelajari, diterjemahkan. Matematikawan, astronom, filsuf bekerja sama di dalamnya. Di antara mereka ada Muhammad Ibnu Musa al-Khawarizmi. Sekitar tahun 820, dia menulis buku Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal
al-muqabalah. Coba perhatikan kata aljabar dalam judul itu. Ketika diterjemahkan ke bahasa Latin abad ke-12, aljabar jadi algebra dan nama penulisnya al-Khwarizmi jadi algoritmi. Lalu jadilah algoritma. Satu orang, dua kata yang mendefinisikan matematika modern. Tapi apa yang begitu revolusioner? Ini perbedaan antara seperti memberi orang ikan dan mengajarkan cara memancing. Babilonia memberi orang ikan, solusi spesifik. Al-Khwarizmi mengajarkan cara memancing, prosedur untuk seluruh kategori masalah. Dia menciptakan metode untuk menyelesaikan semua persamaan kuadrat, apapun angkanya. Dan kontribusinya lain yang sering dilupakan, Al-Khwarizmi menulis buku tentang sistem angka dari India, yaitu 1-9, dan yang terpenting memperkenalkan 0. Sebelumnya, Eropa hanya menggunakan angka Romawi, yang mana coba kalian kalikan angka ini. Hampir mustahil, bukan? Dengan sistem Al-Khwarizmi jelas bisa diikuti, bisa diajarkan ke siapa saja. Ini revolusi dalam cara manusia berpikir tentang angka. Dari sini kita bisa melihat warisan Al-Khwarizmi, yaitu algoritma, prosedur universal yang terstruktur. Kemudian ada aljabar, cara memanipulasi simbol bukan hanya angka. Kemudian memperkenalkan sistem angka, fondasi komputasi efisien. 3 fondasi ini akan jadi dasar setiap komputer di dunia, tapi butuh hampir 1000 tahun. London 1830-an, era revolusi industri. Charles Babbage punya obsesi mengenai kesalahan manusia. Tabel matematika untuk navigasi, astronomi, keuangan, semuanya dihitung manual oleh komputer yang saat itu sebutan untuk manusia yang menghitung, dan manusia selalu salah. Babbage punya ide gila, bagaimana kalau mesin yang menghitung, mesin yang tidak pernah lelah, tidak pernah salah. Kemudian dia memperkenalkan sebuah konsep luar biasa pada zamannya. Dia menyebutnya analytical engine, di mana pada konsep ini ada store, tempat penyimpanan angka, sama seperti memori komputer. Kemudian ada mill, tempat memproses perhitungan, sama seperti prosesor. Ada input menggunakan kartu berlubang, teknologi yang dia pinjam dari mesin tenun Jaguar. Dan yang paling penting, mesin ini bisa diprogram, bisa diubah untuk melakukan tugas yang berbeda tanpa harus membangun ulang seluruh mesin. Ketika dilihat secara seksama, ini secara konseptual adalah komputer tahun 1837, 100 tahun sebelum komputer elektronik pertama ditemukan. Namun pada masa itu teknologi belum siap, perhitungannya terlalu kompleks, terlalu presisi, dan dananya tidak cukup. Analytical engine tidak pernah selesai. Tapi ada yang melihat sesuatu dalam mesin itu, sesuatu yang bahkan Babbage mungkin tak sadari sepenuhnya. Augusta Ada King, Countess of Lovelace, putri Lord Byron, penyair yang tidak pernah dia kenal. Ibunya yang takut Ada mewarisi kegilaan puitis ayahnya memastikan pendidikannya fokus pada matematika, dan hasilnya Ada berbakat. 1833, usia 17 tahun, Ada bertemu Babbage di pesta. Babbage tunjukkan prototipe. Kebanyakan tamu kagum, namun mereka bingung. Sementara di sisi lain, Ada langsung mengerti. 1842, Ada kemudian ditugaskan menerjemahkan artikel tentang analytical engine dari bahasa Prancis. Tapi dia menambahkan beberapa catatan 3 kali lebih panjang daripada artikel aslinya. Catatan terakhir dari Ada, yaitu Note G, berisi algoritma untuk menghitung deret Bernoulli langkah demi langkah dengan menggunakan variabel, loop, dan kondisional. Ini adalah program komputer pertama di dunia, ditulis untuk mesin yang tidak pernah ada pada waktu itu oleh seorang wanita pada abad ke-19. Tapi yang lebih menarik, Ada menulis pada tahun 1843, mesin ini mungkin bertindak pada hal selain angka. Mesin ini mungkin menyusun musik yang kompleks dalam tingkat kerumitan apapun. Dia menulis ini 180 tahun sebelum Spotify, sebelum AI compose musik. Ada sudah melihatnya. Ada juga memberikan peringatan, analytical engine tidak bisa menciptakan apapun, ia hanya melakukan apa yang kita perintahkan. Hampir 100 tahun kemudian, Alan Turing berumur 24 tahun bergumul dengan pertanyaan yang fundamental. Apa yang bisa dihitung? Maksudnya, pertanyaan Babbage dan Ada adalah pertanyaan bagaimana, fokus mereka adalah teknis. Sementara Alan Turing fokus pertanyaannya adalah apa. Dia bertanya tentang apa batas absolut dari matematika itu sendiri. Dia bertanya, apakah ada masalah matematika yang tidak akan pernah bisa dipecahkan oleh mesin secanggih apapun mesin itu? Intinya, Turing mencari batas tembok dari apa yang mungkin dilakukan oleh logika. Dia ingin tahu
Apakah komputer itu maha tahu ataukah terbatas? Turing menciptakan mesin imajiner. Turing membuktikan mesin sesederhana ini bisa melakukan semua perhitungan yang mungkin dilakukan algoritma manapun. Apapun yang bisa dihitung oleh Turing mesin. Tetapi dia juga menemukan sesuatu yang membatasi. Ada masalah yang tidak bisa diselesaikan algoritma manapun. Halting problem. Anda tidak bisa membuat algoritma yang selalu tahu apakah algoritma lain akan berhenti atau jalan selamanya. Jadi pada titik ini algoritma punya batas. Setidaknya untuk algoritma dengan aturan tetap atau aturan yang tidak berubah. Tapi bagaimana kalau algoritma bisa belajar? Algoritma bisa mengubah aturannya sendiri berdasarkan pengalaman. 1957, Frank Rosenblatt mengumumkan mesin bisa belajar. Dia memperkenalkan perseptron. Konsep perseptron ini seperti siswa yang belajar dari kesalahan. Misalnya ketika kita menunjukkan gambar huruf A, lalu siswa menebak B, hasilnya tentu salah. Nah, di sini diberikan bobot atau penyesuaian cara berpikir. Lalu coba lagi, ketika dia menjawab A, maka diberikan bobot yang lebih tinggi lagi. Jawabannya benar. Lalu ingat cara berpikir yang menghasilkan jawaban benar ini. Percobaan-percobaan ini diulang ribuan kali dan perlahan siswa mulai belajar, dan inilah cara perseptron belajar. Inilah evolusi dari algoritma itu. Konsepnya sangat revolusioner. Algoritma tidak lagi hanya mengikuti aturan manusia, tidak lagi mengikuti prosedur yang telah disiapkan. Algoritma menemukan aturannya sendiri, bahkan membuat prosedurnya tersendiri. Kemudian pendanaan mengalir, masa depan tampak dekat sampai pada tahun 1969. Marvin Minsky dan Seymour Papert menerbitkan buku Perceptrons yang isinya devastating. Mereka membuktikan bahwa perseptron tidak bisa menyelesaikan masalah sederhana, yaitu XOR dalam gerbang logika. Konsepnya seperti ini. Kita memiliki sebuah lampu dengan dua saklar. Lampu menyala jika hanya salah satu saklarnya aktif. Ketika kedua saklarnya mati, lampu mati. Ketika keduanya aktif, lampu juga mati. Sederhana, tapi perseptron tidak bisa menyelesaikannya dan tidak bisa mempelajari. Pendanaan kemudian runtuh. Peneliti-peneliti senior pindah bidang. Mahasiswa diperingatkan jangan meneliti masalah ini kalau ingin karir. Inilah yang disebut dengan AI Winter, berlangsung hampir selama 20 tahun. Ironinya, Minsky dan Papert tahu solusinya sebenarnya ada, yaitu multilayer perceptron bisa menyelesaikan masalah XOR ini. Berbeda dengan sebelumnya yang menggunakan single layer, multilayer ini memiliki hidden layer, yang mana hidden layer ini bertugas memproses fitur-fitur perantara sehingga output akhirnya bisa memisahkan data yang rumit. Namun pada waktu itu tidak ada cara untuk melatihnya dan komputer terlalu lambat pada masa itu. Solusinya butuh waktu yang lama, butuh komputer lebih cepat, kemudian butuh data yang lebih banyak, dan butuh orang yang cukup keras kepala untuk terus bekerja di bidang yang dianggap mati. 1986, Geoffrey Hinton dan tim menerbitkan paper yang mengubah segalanya, yaitu backpropagation. Untuk menjelaskan konsep ini, bayangkan kamu sedang berjalan pulang. Di sebuah persimpangan, kamu salah belok. Beberapa menit kemudian, kamu tersadar, ini bukan jalan pulang. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu berhenti lalu menelusuri jalan yang sudah kamu lewati. Kamu mundur ke persimpangan terakhir, ternyata bukan di sana. Mundur lagi ke persimpangan sebelumnya, disitulah kesalahannya. Kamu memilih jalan yang benar lalu melanjutkan perjalanan. Begitulah cara backpropagation bekerja. Neural network berjalan maju untuk menebak jawaban. Saat hasilnya salah, ia tidak menebak ulang secara acak. Ia menelusuri kembali jalannya dari langkah terakhir, mundur lagi, mencari di mana belokan yang paling keliru. Setelah menemukan kesalahan, jalurnya sedikit disesuaikan, pelan-pelan, langkah demi langkah, dan akhirnya ia sampai kepada tujuan yang benar. Begitupun dengan konsep ini, ketika network menebak salah, backpropagation bertanya di layer mana atau di lapisan mana kesalahan terbesar, lalu sesuaikan di layer terakhir atau lapisan terakhir, kemudian mundur dan mundur lagi. Multi-layer network akhirnya bisa dilatih. XOR dalam gerbang logika akhirnya terselesaikan. Tapi konsep ini masih butuh dua hal, yaitu komputasi dan data. Awal 2010-an, dua hal terjadi secara bersamaan. Yang pertama GPU, kartu grafis untuk game, ternyata sempurna untuk neural network. Perhitungan berbulan-bulan bisa selesai dalam hitungan hari. Kemudian data. Internet menghasilkan miliaran gambar,
triliunan kata, jutaan jam video, semua tersedia untuk melatih neural network ini. Kemudian deep learning meledak. ChatGPT 3 ada sekitar 175 miliar parameter. ChatGPT 4 lebih dari 1 triliun parameter. Tapi dengan kompleksitas itu datang masalah baru. Neural network modern adalah black box, miliaran koneksi matematika. Bahkan penciptanya tidak bisa jelaskan kenapa jaringan atau network ini pilih output tertentu. Input terlihat, output terlihat, tapi di antara keduanya matematika yang tidak bisa dipahami manusia. Sekarang saya ingin meminta Anda mencoba sesuatu tanpa Google, tanpa bantuan. Coba sebutkan ibu kota Australia. Sebutkan 3 lagu dari album terbaru artis favorit Anda. Sebutkan nomor telepon 3 orang terdekat Anda di HP Anda sekarang. Apakah Anda kesulitan? Jelaskan pendapat Anda di komentar. Jika benar Anda kesulitan, pada tahun 2011, peneliti dari Columbia University menemukan sesuatu yang agak mengkhawatirkan. Mereka menyebutnya Google Effect. Eksperimennya seperti ini. Partisipan diminta mengingat informasi, kemudian setengah dari mereka diberitahu bahwa informasi itu akan disimpan di komputer, setengah lagi diberitahu bahwa informasinya akan dihapus. Kemudian hasilnya bagaimana? Orang yang tahu informasi akan terputar jauh lebih buruk dalam mengingatnya. Otak mereka secara tidak sadar memutuskan kenapa repot-repot mengingat kalau komputer yang simpan. Inilah yang disebut dengan cognitive offloading. Kita memindahkan beban kognitif kita atau beban berpikir ke alat eksternal, yaitu komputer. GPS, kemampuan navigasi alami kita melemah. Kalkulator, kemampuan aritmatika mental kita menurun. Spell check, kemampuan mengeja merosot. Dan sekarang dengan AI generatif, kira-kira kemampuan apa lagi yang akan kita offload? Kemampuan menuliskah, menganalisis, atau membuat keputusan? Ada penelitian yang menarik yang baru-baru dipublikasikan MIT Media Lab membandingkan aktivitas otak saat orang menulis dengan 3 cara berbeda. 1. Tanpa bantuan apapun. 2. Dengan search engine. 3. Dengan ChatGPT. Hasilnya menunjukkan pengguna ChatGPT menunjukkan aktivitas otak terendah, konektivitas neural terlemah, engagement kognitif paling minimal. Namun informasi ini jangan ditelan mentah-mentah. Realitasnya tidak sesederhana hitam dan putih. Kapan kita menggunakan AI ternyata juga sangat penting. Menggunakan AI setelah berpikir keras dulu mendukung pemikiran, memperkaya hasil. Menggunakan AI sejak awal sebelum mencoba berpikir sendiri melemahkan proses berpikir itu sendiri. Ini seperti alat bantu jalan, sangat berguna untuk pemulihan dari cedera. Tapi kalau dipakai terus sebelum mencoba berjalan sendiri, otot kaki kita tidak akan pernah menguat. Mari kita mundur dan lihat perjalanan ini dari ketinggian. Babilonia, algoritma adalah resep. Manusia jalan setiap langkah manual dan sadar. Al-Khwarizmi, algoritma menjadi sistem universal powerful, tapi masih manusia yang berpikir, menghitung, dan mengambil keputusan. Kemudian Turing, algoritma mulai dijalankan di mesin. Manusia tulis aturan, mesin eksekusi. Jauh lebih cepat dan lebih akurat. Kemudian masuk ke era deep learning, algoritma menemukan aturannya sendiri. Manusia sediakan data dan arsitektur umum. Hal-hal yang mendetail dilakukan oleh algoritma. Sekarang, algoritma menghasilkan, mampu menulis, mampu menciptakan gambar, video, merangkum beberapa jurnal ilmiah, bahkan sampai pada titik memberi saran dan keputusan bisnis. Perhatikan polanya, di setiap era, manusia serahkan sedikit lebih banyak kontrol. Eksekusi fisik diserahkan ke mesin, komputasi diserahkan ke mesin, pattern recognition diserahkan ke mesin, generasi konten diserahkan ke mesin. Ini bukan pasti baik atau buruk. Kalkulator bebaskan pikiran untuk konsep yang lebih tinggi. GPS biarkan kita fokus pada percakapan, bukan pada stres arah. AI tangani tugas-tugas yang repetitif agar kita bisa fokus pada kreativitas dan empati. Namun ada pertanyaan yang belum kita jawab. Jika kita terus serahkan bagian pemikiran kita ke algoritma, apa yang tersisa untuk diri kita? Bagian mana yang tidak boleh kita serahkan kepada algoritma? Dan siapa yang memutuskan, apakah kita atau algoritma itu sendiri? Di awal saya bertanya bagaimana algoritma berkembang dari perhitungan batu sampai AI yang bisa menulis puisi. Setelah menelusuri 4000 tahun ini, saya sadar ada satu pertanyaan yang lebih penting. Jika algoritma terus berkembang, terus belajar dari data kita, terus ambil alih keputusan kecil, apakah ada titik di mana kita tidak lagi sadar bahwa kita sudah serahkan sesuatu yang penting
Ada Loveless 180 tahun lalu, mesin hanya bisa melakukan apa yang kita perintahkan. Sekarang, kita buat mesin yang belajar sendiri, temukan pola yang tidak bisa kita lihat, buat keputusan dengan cara yang tidak kita pahami. Apakah itu masih mengikuti perintah kita atau sesuatu yang mulai berbeda? Namun apapun itu, algoritma adalah alat yang luar biasa. Membebaskan dari perhitungan yang membosankan, membantu temukan informasi, lihat pola yang tidak mungkin kita proses. Tapi seperti semua alat powerful, bagaimana kita menggunakannya adalah pilihan. Kapan mengandalkan algoritma, kapan memilih berpikir sendiri dulu. Apa yang kita serahkan pada algoritma, apa yang kita pertahankan untuk diri kita sendiri. Itu semua masih pilihan, setidaknya untuk sekarang. Menurut kalian, apa algoritma yang paling berpengaruh dalam hidup kalian, yang tanpa kalian sadari membentuk keputusan kalian setiap hari? Tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa.